Apa hukum acara 7 hari? Kata Imam Atha ini tabi'in, Nabi yang jumpa sama Nabi sahabat, yang jumpa sama sahabat tabi'in. Antara tabi'in ini namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, orang meninggal itu diuji macam orang hanyut. Orang hanyut itu perlu memegang galah. Maka orang yang sedang diuji itu bagaimana cara menolongnya? Dianjurkan bersedekah 7. Ada yang menyebut 3 hari, ada yang menyebut 7 hari, ada yang menyebut 40 hari. Saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Jadi yang membuat 3, 7, 40, maka dia memakai pendapat Imam Atha, dianjurkan bersedekah untuk menolong orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau dia susah, jangan sampai sudah jatuh ditimpa tangga, digigit kucing pula lagi. Sudahlah keluarga dia meninggal, dia susah, duit tak ada, gara-gara memaksakan diri buat kenduri 7, 40, akhirnya mengutang bubur kacang hijau, mengutang ayam panggang pelut kuning. Maka kalau dia susah, pengurus Badan Serikat Kemalangan BSKM datang. Bapak, Ibu, kalian sedang susah, jangan masak, kami yang akan membawa. Pak Fulan membawa nasi, Ibu Fulan membawa lauk, Encik Fulan membawa ikan, saya ikut menghabiskannya nanti. Karena hukum aslinya isna'u ta'aman li ali Ja'far. Kalau ada orang meninggal, buatkanlah makanan. Kalau ada orang meninggal, kita mesti datang membawakan makanan, bawakan beras, bawakan ikan, bawakan lauk, bawakan air. Kalau tak sanggup membawakan makanan, datanglah membawakan kalimat yang melembutkan hati setawar sedingin, inna lillahi wa inna ilaihi. Isi tahlilan 7 hari 40 hari itu apa? 5 isinya. Yang pertama doa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apakah doa itu sampai? Biar doa untuk orang mati sampai. Mana dalilnya? Saya kalau lewat kubur, saya ucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Doa untuk orang mati sampai, walaupun saya bukan anak kandungnya. Saya lewat di pemakaman, besok pulang mau ke Kuntu, lewat di pemakaman, saya ucapkan salam Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, sampai doa itu untuk orang meninggal. Yang penting sama-sama la ilaha illallah Muhammadun. Yang kedua, bacaan Quran. Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Kata Imam Nawawi, kalau ada orang meninggal dunia, bacakan Al-Fatihah pada bagian kepala, ujung Al-Baqarah pada bagian kaki. Wa in khatimul Quran, seelok-eloknya bacakan sekhatam Quran. Tak sanggup khatam Quran, hatinya Quran Yasin. Tak sanggup baca Yasin, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, mati aja lah. Yang ketiga, orang meninggal dikirimkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka tahlil sampai. Apa dalilnya tahlil itu sampai? Orang meninggal dibelahkan Nabi pelepah korma, diambil Nabi pelepah korma, dicucukkan Nabi ke makam. Kata Nabi, pelepah korma ini bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang meninggal. Apa kata Imam Nawawi?
sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi tahlil Abdul Somad. 4, datang ke sana membawakan nasihat. Ustadz, Buya, tolong nasihati tentang kematian. Anaknya pemain judi, pemabuk, tobatlah kalian, ayah kalian baru mati. Suruh tobat. Selama ini hatinya tak terbuka. Waktu ayahnya mati dia terbuka hatinya. Sampaikan, gas betul malam itu. Lalu kemudian yang kelima, bersedekah. Sampaikah sedekah makanan? Sampai. Mana dalilnya? Ummi matat, kata Sa'ad sahabat Nabi. Mak saya mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Sampai. Ayu sedekah afdal. Sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma. Sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Itulah maka Abdul Somad dikasih air minum. Sedekah yang paling afdal kasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai. 2, bagaimana cara agar hati tenang? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Cik lah ya lun. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Bukan kata Abdul Somad yang mengatakan itu Allah. Jadi kalau hati susah banyak berzikir. 100 kali tak tenang, 1000 kali tak tenang, 10.000 kali tak juga tenang, 100.000 kali insya Allah tertidur. Subhanallah zikir, Alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir, baca Quran zikir, salawat zikir, istighfar zikir. Tapi yang paling afdal di antara semua zikir, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa bengkok Allahnya ke kiri? Karena tangkai jantung di sebelah kiri. La ilaha illallah. Bukan asal geleng-geleng aja. Geleng uang, geleng lawak. Bagaimana cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Pertama dengan sholat sunat. Sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, sholat sunat mutlak. Boleh sholat hajat banyak-banyak? Boleh. Sholat sunat hajat untuk gotah, Allahu Akbar. Sholat sunat hajat untuk dapat menantu, Allahu Akbar. Sholat sunat untuk dapat bini, Allahu Akbar. Yang lembut bini, yang lebih bini, oh ngamuk ibu. Pertama, isi malam nisfu Sya'ban dengan sholat sunat. Yang kedua, dengan baca Quran, baca Yasin, elok. Baca Yasin untuk niat supaya tahun depan lebih baik. Baca Yasin panjang umur. Baca Yasin murah rezeki. Makin banyak makin elok. Yang ketiga, memperbanyak zikir. Ambo nak tolok togak buya, togak sakit lutut, duduk baca Quran. Baca Quran pun tak bisa. Asal baca Quran berkunang-kunang, tutup Quran, pejam mata, zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir pun tak bisa. Jadi bisa apa? Mudah-mudahan awak hidup sampai malam nisfu Sya'ban. Banyak anda yakin. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut Ustadz tentang pembagian harta warisan? Menurut adat kami pembagiannya lebih banyak untuk anak perempuan daripada anak laki-laki. Ambo laki-laki. Betul? Ada yang ragu? Ambo laki-laki. Harta ambo 100 juta. Meninggal ambo. Maka bini ambo dapat 1/8. Kenapa dapat 1/8? Karena ada anak. 100 juta. Berapakah 1/8-nya? 12,5 juta. Betul? 12,5 juta. Nah, lalu 12,5 juta berarti tinggal
87,5 juta. Dibagi kebagi. Anak ada, laki-laki 1, perempuan 1. Lidzakari mislu hazzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Jadi kalau anak laki-laki 50 juta, maka anak perempuan dapat 25 juta. Kenapa anak perempuan dapat 25, laki-laki dapat 50? Karena yang menanggung biaya nikah laki-laki apa perempuan? Yang menanggung biaya anak, makan, pakaian, tempat tinggal. Laki-laki ini 3 tanggung jawabnya. Makan, pakaian, tempat tinggal. Laki-laki apa perempuan? Adapun adat di Minangkabau atau beberapa suku yang lekat, karena dia berafiliasi ke Pagaruyung, sesungguhnya bukanlah harta warisan perempuan lebih banyak. Ini banyak orang tak paham. Dengar baik-baik. Ada namanya harato tinggi. Jadi perempuan mewasiatkan ini kebun sawah padi hanya diwariskan, dipakai haknya, hak pakai untuk anak perempuan. Nanti dipakai lagi anak perempuan. Jadi dia seperti wakaf zurri, wakaf untuk keturunan. Supaya apa? Supaya kalau anak perempuan ini ayahnya mati, emaknya meninggal, suaminya susah, dia tidak perlu cari makan keluar kampung karena dia sudah punya kebun. Jadi bedakan itu. Saya sudah tanya sama orang Minang, apa betul kalian kalau meninggal perempuan lebih banyak dari laki-laki? Enggak. Tetap kami pakai hukum Islam. Lalu kenapa yang mengatakan ada perempuan lebih banyak? Bukan harta warisan itu. Yang dibagi perempuan banyak itu maksudnya adalah harato tinggi. Ada kebun diwariskan ke anak perempuan, diwariskan ke cucu perempuan, diwariskan ke cicit perempuan, tapi dia hak pakai seperti wakaf zurri supaya menjaga perempuan jangan sampai menjual harkat martabat kehormatan, jangan sampai keluar kampung meninggalkan keluarga hanya untuk mencari makan. Jadi tujuan nenek mama dulu membuat itu baik apa tak baik? Pahami dengan baik. Bukan orang Minangkabau atau suku-suku yang dekat dengan Pagaruyung mengatakan laki-laki perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Di desa kami ada kebiasaan petani karet meminjam duit kepada tokeh. Dengan perjanjian karet si petani itu nantinya harus dijual ke tokeh tersebut. Baru kemudian utang petani dipotong dari penjualan karet. Apakah itu termasuk riba Pak Ustadz? Kalau harganya normal tidak riba. Tapi kalau harganya ditekan jatuh ada manfaat riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat maka manfaatnya itu riba. Nih saya pinjamkan kamu 10 juta. Saya pinjamkan 10 juta. Tapi nanti kalau karet panen kamu jual ke saya, harga karet normal berapa? Berapa normal karet? 10.000. Nanti saya beli karet kamu 5.000. Maka itu riba. Dia mainkan harga. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Adapun dia kasih pinjaman, lalu kemudian tak ada ikatan, lalu kemudian dia jual harga normal, maka sesungguhnya tidak riba karena tak ada mengambil unsur manfaat dari pinjaman. Jika kita membeli kebun dari uang hasil pinjaman ke bank, setelah kita tahu bahwa itu riba, lalu sisa hutang bank kita itu lunas, apakah kebun tersebut tetap berstatus haram atau tidak? Kalau sudah yang lalu-lalu, banyak-banyak istighfar sama taubat aja lah. Tapi yang akan datang jangan diulang lagi. Kalau udah lewat udah. Sekarang sedang setengah jalan, lalu 50% bayar, cepat-cepat dibom. Maksud dibom itu jual aset tanah ada 2 hektar sana, jual duitnya, bom ke bank ini, bam, lunas. Adapun yang sudah lunas sudah berlalu, akan datang jangan ulang lagi. Kalau mau pakai bank syariah, Bank Riau Kepri Syariah.
Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, namanya BSI, Bank Syariah Indonesia. Beralih dari konvensional ke syariah. Bagaimana cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Sudah tadi dah. Apa hukumnya laki-laki solat jamaah ke masjid? Laki-laki solat berjamaah ke masjid menurut Imam Ahmad bin Hanbal wajib. Laki-laki yang solat ke masjid, laki-laki soleh. Laki-laki yang solat di rumah, laki-laki solehah. Apa boleh laki-laki memakai anting? Memakai anting. Di telinga ini ada urat saraf. Ada urat saraf di telinga ini. Perempuan ditusuk urat sarafnya di telinga biar supaya nafsunya turun. Perempuan nafsunya tinggi, biar turun ditusuk urat saraf di telinga. Laki-laki ditusuk di telinga ini biar nafsunya naik. Menurut ilmu Kama Sutra dari India. Jadi dalam Islam tak ada pakai anting-anting. Kalau pakai anting-anting itu dia untuk menyerupai perempuan, maka hukumnya haram. Man la'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Badan merotot, tegap, kumis melintang, pakai anting. Di mana masjid? Sana. Kalau dia lemah syahwat, senapan angin tak meletus, lalu dia pergi ke sinse, dikatakan cara mengobati laki-laki yang maaf impoten, maka dia dikasih kesempatan setahun untuk berobat. Laki-laki yang lemah syahwat berobat setahun. Setahun dia tak sembuh, istrinya boleh menggugat ke pengadilan. Ku gugat ke pengadilan karena ayam tak berkuku. Bagaimana cara mengobatinya? Lalu kemudian ada yang mengatakan mengobatinya dengan ditusuk urat saraf di telinganya. Maka berobat itu hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau untuk menyerupai perempuan hukumnya haram. Jadi kalau ada anak laki-laki di kampung Kebun Tinggi ini pakai anting-anting, kita tanya, kau pakai anting itu apa? Mau menyerupai perempuan atau obat lemah syahwat? Tak ada Pak Ustadz, untuk gaya-gaya aja. Gaya-gaya bukan gitu caranya. Gaya-gaya kau cangkul tanah, tanam kebun karet sejauh mata memandang, baru kau punya gaya. Bukan pakai anting. Nanti pakai anting sini, pakai anting dulu sini. Tersangkut di tang jemuran baru tahu. Apa hukum pakai kalung Pak Ustadz? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal boleh. Pakai kalung untuk obat elektromagnetik. Getaran kalung itu berefek ke jantung, obat boleh. Pakai kalung karena meniru-niru perempuan, haram. Pakai kalung emas bagi laki-laki, haram. Saya pakai kalung karena anjing saya pakai kalung, haram. Apa pandangan Ustadz tentang jamaah tabligh? Jamaah tabligh itu mengajak orang ke masjid. Karena orang tidak mau ke masjid. Datanglah jamaah tabligh mengetuk pintu. Assalamualaikum. Ke masjid ya Pak, ke masjid ya Bu. Dia tak bisa tabligh akbar, mengetuk dari pintu ke pintu. Tabligh artinya menyampaikan. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Tabligh menyampaikan. Orang jamaah tabligh pakai sorban, mengikut Nabi karena Nabi pakai sorban. Jamaah tabligh pakai celak, ikut Nabi karena Nabi pakai celak ismit untuk obat mata rabun. Jamaah tabligh pakai minyak wangi, sunnah ikut Nabi karena Nabi pakai minyak wangi. Jamaah tabligh pakai jubah putih, sunnah karena Nabi pakai jubah. Nabi jamaah tabligh pakai jenggot, sunnah karena Nabi pakai jenggot. Kalau sanggup ikut. Bersorban, bercelak, berjenggot, berjubah. Kalau tak sanggup jangan ejek. Ini udah tak sanggup ngejek pula. Orang berjanggut gini.
Bentuk kambing apa tengok? Kalau kau punya mulut, maka jamaah tabligh juga punya mulut. Kalau kau punya lidah, dia juga punya lidah. Kalau kau pakai mulutmu mengejek dia, dia pun juga bisa mengejekmu. Wang kini berjanggut bentuk kambing, wang tak berjanggut bentuk anjing. Akhirnya berkelailah kambing sama anjing. Yang golak siapa? Babi. Ada babi mengejek kambing waktu dokek Idul Adha. Apa kata babi? Kambing, selamat Idul Adha ya. Gitu. Ia tahu kambing akan kata babi, kambing, selamat Idul Adha ya. Kata babi, datang kata kambing, dia mau babi. Babi tak perlu diejek, cukup sebut namanya. Babi. Begitulah barang-barang haram itu. Kenapa Allah ciptakan ada haram, ada halal? Kalau memang ini haram tak boleh, kenapa diciptakan Allah? Untuk menguji orang yang beriman. Kambing anaknya paling banyak 2. Babi anaknya 3 boleh. Itu maka angka 13 itu disebut angka sial. Kenapa angka 13 sial? Babi anaknya 3 boleh, susunya 2 boleh. Yang ketiga boleh itu menyusu kemana? Itu maka disobit angka 3 boleh itu sial. Tak tahunya nyusu kemana. Mana yang lebih banyak? Anak kambing apa anak babi? Banyak anak babi. Mana yang lebih banyak dipotong? Anak kambing apa anak babi? Anak kambing. Idul Adha ada motong babi? Motong kambing. Akikah anak ada motong babi? Motong kambing. Tapi hari ini, sampai hari ini kambing tidak ada yang musnah. Kenapa awak jadi cito kambing? Bagaimana adab kepada orang tua yang sudah tua? Ada rupanya orang tua tidak tua. Jam berapa Isya? Hah? 7.30 azan, awak salat Isya berjamaah. Yang batal wuduknya ambil wuduk. Bagaimana cara beradab kepada orang tua yang masih hidup? Kalau dia makan enak, kasih makan. Kalau dia suka pakai kain, kasih kain untuk sholat malam Ramadan. Kasih duit untuk dia buka puasa, senangkan hatinya. Orang tua jangan dilawan. Jurus sama orang tua 3. Pertama, diam. Kalau dia mengamuk, ngamuk, diam. Kalau dia merepet, diam. Sampai kapan? Sampai dia malaikat maut datang. Nanti setelah mak kau mati, ayah kau meninggal, barulah kau rasa sedihnya. Tak tahu kemana mau dibuat hidup nih, hampa tak ada rasanya. Selagi dia masih hidup, kasih makan enak, kasih pakaian enak, kasih duit banyak-banyak, belikan dia kendaraan, kasih dia kebun. Kalau kau berduit, kalau tak berduit, senangkan hatinya. Kalau belum bisa menyenangkan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Ini udahlah tak menyenangkan, menyusahkan. Asal datang, minjam duit. Asal datang, minjam Honda. Asal datang, pokoknya menengok dia, kok masalah datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kepada sama pertanyaan. Bagaimana hukumnya membaca Fatihah dengan cepat dalam sholat tarawih? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senapas. Sah apa tak sah? Sah. Bacaannya tak salah.
Selama makharijul hurufnya, matnya, idghamnya, ikhfa'nya, qalqalahnya tak salah, maka membaca Fatihah satu nafas sah. Tapi kalau menurut sunnah, maka berhenti setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau menyambung namanya wasal. Kalau potong-potong namanya waqaf. Selama bacaannya betul sah. Yang tidak sah itu kalau bacaan tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Macam makan goreng pisang ange. Entah apanya baca. Tidak ada tumaknina. Kalau toga hatta tatma'inna qa'iman. Tumakninah toga. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau ruku ada tumakninah. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabb. Tumakninah. Ikut tak ada tumakninah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kau sembahyang apa kau? Tarawih artinya santai. Habis 2 rakaat toga, 4 rakaat santai. Tarwihah santai. Tarwihah santai. Tarawih solat yang ada duduk santai. Jadi kalau ada orang solat imamnya supir ALS. Begitu juga dengan yang membaca tasbih. Bilal pun baca harus pelan. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil mawjud. Subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Ini dah Allah mabuk. Imamnya lambek, makmumnya cabut. Apa yang baca kau? Salawat itu doa untuk Nabi, tapi manfaatnya untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bagus. Tapi kalau solawat hanya membentak-bentak Allah, apa? Cubalah awak datang ke rumah Pak Wali, KTP, kakak, apa? Pasti awak lembut. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Memintalah kepada Allah dengan lemah lembut dan suara lirih. Ambo datang ingin mengurus KTP sama kakak ondak bebini. Ditandatangan deh Pak Wali. Coba kalau bentak-bentak Pak Wali, KTP, kakak, bini. Payung itu Pak Wali. Doa adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iko Bilal, Bapak Kementerian Agama mesti menuliskan teks untuk Bilal supaya iko banyaklah yang zaman datuk-datuk nenek awak dulu yang ditulis tulisannya ndak joleh ala belipek-lipek itu dibaca. Kami tanya Ustadz, apa hukumnya istri keluar rumah tidak menutup aurat? Perempuan yang boleh nampak hanya wajah dan tangan. Tangan yang boleh nampak hanya tapak tangan dan atas. Tangan tertutup. Begitulah pakaian perempuan yang saya lihat di desa Kebun Tinggi.
Yang menyambut-nyambut ambo tadi, wajahnya yang nampak sama tangan, yang lain bertutup. Coba tengok, amak-amak, nenek-nenek, ibu-ibu. Yang nampak cuma muka dengan tangan, tutup aurat, sudah bagus. Datanglah perempuan pakai celana sempit, rambut bergerawang, naik Honda laju-laju. Ikut jin dari mana? La yadkhulul jannata dayyus. Tidak masuk surga dayyus. Siapa itu dayyus? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Ayah yang indah ada rasa cemburu pada anak gadisnya. Suami yang tak ada rasa cemburu kepada istrinya. Anak gadisnya di komentar orang, cantik anak gadis kau ya. Ini ya, mestinya dia marah. Saya bawa anak bapak ya, jangan kau bawa. Saya bawa ya pak, bawa. Kami pulang jam 1 pak, subuh pun tak apa. Apa ini? Ini dayus, namanya dayus, pakai sa, dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Allazi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Dulu orang Melayu, orang Batak, orang Bugis, orang Banjar, kalau diganggu adiknya, cabutnya pisau. Kau cari yang mengganggu adik saya, mati. Begitu dulu mempertahankan harkat martabat. Ini gara-gara, cobalah tengok ayam jantan dengan ayam betina. Satu ekor ayam betina diperebutkan 2 ayam jantan sampai menetes darah terakhir, mati ayam jantan, baru bisa dia mendapatkan ayam betina. Cemburu. Itulah maka kita disuruh makan ayam. Karena makanan berpengaruh terhadap sifat orang. Beda sama babi. Babi tak ada rasa cemburunya. Itu kata Buya Hamka. Pengaruh makanan terhadap sifat orang. Jadi oleh sebab itu kalau laki-laki tak ada rasa cemburu, berarti dia dayus. Tapi saya yakin dan percaya, bapak-bapak, laki-laki, para abang, para suami, para datuk, nenek mama, alim ulama menjaga itu di kebun tinggi sehingga perempuan sampai hari ini tetap terjaga dan terpelihara insyaallah. Amin ya rabbal ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah kami, anak cucu kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya bisa beribadah malam nisfu Sya'ban, beribadah Ramadan, beribadah Syawal sampai hari kiamat ya Allah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa berimpak, berwakaf dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut. Kasih kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan innal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, amak kami, wali zuriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis pengajian Masjid Nurul Yakin Kebun Tinggi ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah kampung kami ini negeri yang aman, damai, jauh dari permusuhan, jauh dari malapetaka, bencana dan musibah. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, mulut kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.